Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Al-hadis atau kama qala. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, jajaran pengurus takmir Masjid Agung Baitul Mukminin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Agung Baitul Mukminin alun-alun kota Jombang yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan malam yang mulia ini kita mengawali pengajian kitab Riyadhus Shalihin kita malam hari ini dengan bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita malam hari ini diniati thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk, memberikan pertolongan pada kita semuanya, dan menjadikan kehadiran kita, kerawan kita di majlis ilmu ini pertama dengan niatan nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, betul-betul hadir yang membawa manfaat, barakah, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini wa 'adda 'alaina bi asrarihi wa amaddana bi asrarihi wa 'adda 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa karamatihi. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita mengulas pertemuan pada Selasa pekan yang lalu sampai kita di hadis yang pertama, bab banyaknya jalan untuk menuju kebaikan, banyaknya cara kita untuk menabung amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang pertama diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Sudah kami sampaikan kemarin sedikit ulasan biografi dari Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau ini mantan pembegal ya. Mungkin hampir ceritanya sama dengan Sunan Kalijogo atau mantan pencuri, pembegal, kemudian mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Dari suku Ghifari. Jadi Jazirah Arab ketika itu kalau dengar Ghifari ketakutan sudah. Jadi kalau lewat padang pasir berpapasan dengan suku Ghifari, yaitu satu suku pedalaman Badui, senengannya merampok, begal dan lain sebagainya.
Tapi ketika mendengar di Mekah itu ada seorang Rasul dan Nabinya Allah membawa ajaran agama Islam, maka Abu Dzar ini yang nama aslinya adalah Jundub ini kemudian datang ke Mekah mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disowankan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bersamaan itulah Allah memberikan hidayah kepada dirinya untuk masuk Islam, mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kembali ke sukunya, wong dia ini pimpinan geng ya. Jadi punya anak buah. Ketika dia ini sudah masuk Islam, maka sabdo pandito ratu, anak buahnya wajib hukumnya masuk Islam. Akhirnya ya dengan mudah bisa mengajak anak buahnya, teman-temannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau hidup sampai Rasulullah wafat, sampai generasi Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan. Ini sampai 3 khalifah itu. Ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Tapi setelah itu wafat beliau, dimakamkan di salah satu wilayah di Madinah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar ini suatu ketika sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ayyul amal afdal?" Amal utama apakah? Ya, kalau ditanya amal apa perbuatan yang paling utama itu berarti yang besar pahalanya ya. Jadi kalau ayyul amal afdal, perbuatan amal apakah yang lebih utama atau yang paling utama, maka di dalamnya mengandung pahala yang besar. Rasulullah menjawab, yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini menjadi perkara yang sangat penting, tidak hanya menyangkut nasib kita kehidupan di dunia, tapi juga di akhirat. Monggo nggih dijogo, dirawat keimanan ini. Nikmat yang terbesar Allah berikan kepada manusia ya, itu yang pertama adalah nikmat iman. Kita silaturahim kita menjadi bernilai ibadah karena ada iman. Kita bersedekah kita bernilai ibadah karena di hati kita ada iman kepada Allah. Kita sholat, kita berpuasa, kita haji, umroh, atau kebaikan-kebaikan lainnya akan bernilai pahala semuanya itu apabila di hati kita ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mafhum mukhalafahnya ya, sedekah sak gedene gunung, silaturahim entek wong 1000 omah umpamane, poso haji umpamane nggih, tapi tidak ada iman di dalam hatinya, maka itu menjadi sia-sia. Nah, apa ada contohnya? Ada. Dulu zaman penjajahan itu ada orang Belanda ya, alim wis. Cara awake dhewe ngoten, masya Allah, alim alamah, hafal Quran sak tafsire, hafal hadis, hafal tarikh, sejarah. Tapi tujuan mempelajarinya untuk menghancurkan Islam. Lho itu lho nggih. Makanya niki juga harus hati-hati. Senok horgron niku ya. Nah, itu orang Belanda. Bahkan sampai masuk di Haromen, bisa masuk itu ke Mekah dan Madinah. Padahal tempat paling steril di dunia ini yaitu Mekah dan Madinah. Tidak sembarangan orang bisa masuk ya, kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini menjadi sangat penting. Rasulullah berkali-kali berpesan dalam hadisnya, jadidu imanakum, perkokohlah, perkuatlah imanmu.
Sahabat bertanya, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana kami bisa memperkokoh iman kita ya Rasul? Aksiru qaula la ilaha illallah. Perbanyaklah kamu berzikir, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini para jamaah. Jadi iman ini menjadi suatu yang sangat penting. Tidak peduli hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan kekerabatan atau yang lainnya, kalau sudah perkara iman, ya, maka ini menyangkut nasib selamat tidaknya nanti di akhirat. Wong kita ini aslinya bukan penduduk dunia, kita ini penduduk akhirat. Makanya putranya Sayyidina Umar, Abdullah ibnu Umar itu pernah menyampaikan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Wahai sekalian manusia, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Maksudnya apa? Kita dulu datang ke dunia tidak punya apa-apa, yo tidak kenal siapa-siapa, ya, tidak milih apa-apa. Ora ono ceritane wong lahir langsung duwe kulkas, duwe TV, duwe sepeda motor, mboten wonten. Kita ini datang ke dunia ini orang asing, yang tidak kenal siapa-siapa. Wong hasilnya kita ini bukan penduduk dunia, tapi penduduk akhirat, yaitu penduduk surga. Nah ini. Maka kemudian kalau kita hati ini dicondongkan dengan perkara dunia, bahaya. Bahaya. Kalau orientasi kita ini kemudian hanya mementingkan kehidupan duniawiyah, maka kita siap-siap kecewa di kemudian hari, merugi di kemudian hari. Ya, maka kalau orientasi kita hidup dunia ini, memiliki dunia ini kayak milik kita, invest ini milik kita. Nah, ini bahaya. Makanya Rasulullah itu jauh-jauh hari sudah berpesan, kelak nanti di akhir zaman umatku akan banyak terjangkit penyakit wahan. Penyakit wahan niku nopo Kanjeng Nabi? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu hidupnya ini cinta kepada dunia sehingga benci kepada kematian. Masya Allah. Makanya hati-hati, ya. Hanya hati-hati. Lah yang baik bagaimana? Jadikanlah dunia ini menjadi kendaraan kita untuk menggapai keselamatan, kebahagiaan di akhirat. Allahumma. Nah, caranya gimana? Imam Syafi'i sudah menyampaikan, ya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Wong pingin penak urip nduk donya ya kudu gelem belajar, gelem sinau, gelem ngaji. Makane wajib nih, ngaji ini dadi wajib. Ngaji niki wajib. Sing mahamno Gusti Allah, sing mahamno Gusti Allah. Pingin penak ndonggone akhirat ya kudu ro ilmune. Carane penak meneh-meneh ndokone iku piye, ngoten lho nggih. Waman aradahuma, sapa sing pingin penak uripe dunyane akhirate ya mongko wong iku wajib kudu weruh tata carane, carane, kaifiyahe. Niki nggih. Ha niki pentinge awake dhewe niki ngaos nggal titik 40 menit, 35 menit tiap bata maghrib niki nggih. Niki supaya apa? Kita ini manusia. Menungso niku napa? Menus kakean dosa. Al insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia niku makhluke Gusti Allah sing unik. Innal insana khuliqa halu'a
wa idza massahul khairu manu'a wa idza massahu syarru jazua illal musallin. Nah niki menungso niku makhluke Gusti Allah sing unik. Uniknya ya napa? Nek dikai seneng bahagia rata-rata lali ambek pangerane, lali ambek Gusti Allah. Kaya-kaya kesuksesan keberhasilannya itu semata-mata atas usaha dirinya. Ya niki nuwun sewu nggih. Nggih. Nuwun sewu meniku wis pokoke dihitung cara matematika, dihitung cara akal. Mene aku bakal oleh pangkat, kenaikan pangkat. Nun sewu menikate budal wetenge senep murus enggak karo leren-leren. Nah umpamane kira-kira budal enggak? Mboten. Lha niki para ora. Makanya sehebat apapun manusia, apakah dengan banyak hartanya, ataukah tinggi jabatannya, ataukah ilmunya sampai sundul langit, hanya mampu membuat rencana dan rencana, tapi sing mutusno namung Gusti Allah. Cara pepatah wong Arab, ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Jenengan punya kehendak, punya keinginan, saya pun punya keinginan, dirancang, dining-ning, dimenik-menik ya Allah, ditulis runtut nanggone buku. Ya, biasa napa jenenge? Napa nika jenenge biasa buku harian ya. Aku nang ade kemenye gawe buku harian tulis saiki agendane ngene, meneh ngene, mari ngene, mari ngene. Tapi nuwun sewu, awake dhewe hebat ya apa namung damel rencana tok. Tapi sing moho mutusno namung Gusti Allah. Niki para rawuh. Nah, kembali lagi, tidak peduli hubungan darah, saudara, atau bahkan dalam satu keluarga, kalau sudah salah satunya tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nasibnya di akhirat akan berlainan. Nah, niki nggih. Makanya iman ini menjadi pokok, menjadi pondasi. Jenengan pirsa masjid niki, kalau pas wayahe bangun bongkar nih kok, masya Allah pandemi nih, nopo jenenge, nopo niki namanya sepatu nih, wah, entek semen pirang trek iku rek, masya Allah, pondasi. Bangunan niki akan berdiri kokoh, berdiri kokoh, kena angin ya ora obah, kena umpamane banjir ya tetep. Nah, nun saya muga-muga gak banjir nggih. Nah niki, kalau pondasinya ini kokoh, kalau sepatu-sepatunya ini kokoh, maka akan kuat bangunan itu. Sama dengan kita, iman ini adalah pondasi dari semua amal ibadah kita. Cerminan apa yang kita ucapkan, ya, zawahir apa yang kita lakukan, itu adalah kembali daripada cerminan batin kita, iman kita. Makanya nuwun sewu, iman niku tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Meyakini, membenarkan dalam hati kita. Awake dhewe salat, diperintah salat, yakin nek iki perintah Gusti Allah, dilakoni. Seberat apapun. Ya kaya awake dhewe nika nglakoni poso ya. Poso iki perintah Gusti Allah. Duduk perintah Pak Camat. Duduk perintah Pak Presiden, mboten. Tapi iki perintah Gusti Allah. Ketika dalam diri kita ada keyakinan, ada kepercayaan kalau ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka seberat apapun semuanya akan kita lakukan dengan mudah. Niki, karena ada keyakinan, karena ada kepercayaan, karena ada i'tiqad dalam hati kita. Nah, ini para jamaah, iman ini harus betul-betul kita jaga betul, kita rawat betul, kemudian kita sirami, kita
semai dan kita pupuk ya dengan memperbanyak membaca zikrullah, zikir kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini adalah salah satu cara untuk menguatkan dan mengokohkan iman kita. Lek imane kuat, ibadai enteng. Niki ini pun wong niku lek imane kuat, ibadah nopo mawon enteng. Gak panas, gak adem, nggih. Tapi lek imane nuwun sewu melempem, masyaallah. Nggih. Kan imane menungso niku yazidu wa yangkusu. Nah, imane menungso niku kadang bertambah, kadang berkurang. Nah niki nggih. Makane kita memperbanyak mendapatkan nasihat. Kita paksakan diri kita untuk hadir di tempat-tempat majelis ilmu, majelis zikir. Ini upaya kita untuk merawat keimanan kita. Nuwun sewu, nggih, awake dhewe sing disapa nggih duduk masjid, duduk musala, duduk majelis ilmu, majelis zikir, sing disapa pasar ae, sing disapa sawah ae. Semuanya panen tebu. Nggih, panen tebu, atine kebek tebu. Usume nduk pasar rame babakan masalah Polowijo, nggih, masalah dagangan, atine pikirane kebek bab pasar. Sampai ibadah niki lho. Ya wiridan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atine lho angen-angen pasar. Ya Allah niki nggih. Intilah. Makanya kita ini Masya Allah nggih, harus memperbanyak istighfar kepada Allah. Angkane Gusti Allah kadang-kadang kudu guyu nang gone awake dhewe. Lah opo kamu iki? Bener awakmu iki ya mbruk masjid ngedep aku, tapi hatimu, pikiranmu iki ganduk kene. Atine pikirane ganduk kene. Sadurunge nang masjid mang teko nggone stasiun umpamane. Sadurunge nang masjid nang musala teko pasar umpamane, teko pabrik umpamane, teko sawah umpamane. Wis kegawa nang masjid, kegawa nang dindi. Niki para rawuh nggih. Makanya kita ini tidak lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang mujahadah, orang-orang yang muraqabah, nah ini bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang benar-benar mendapatkan keberuntungan yang besar. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Betul-betul mendapatkan keuntungan yang besar. Siapa dia? Orang yang beribadah kepada Allah dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keseriusan. Nah ini ya. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membebaskan budak. Budak yang manakah ya Rasul? Yang besar pahalanya, yaitu budak yang dihargai mahal oleh pemiliknya. Nah, kenapa dalam Islam ada budak? Jenengan tentu pirsa ya. Zaman Rasulullah itu Islam ya mengalami peperangan sampai kurang lebih 27 kali. Lah tiang perang niku nggih napa sing teng griya dibetok kabeh. Wedhuse ya digawa, untane ya digawa, nggih, mas-masane ya digawa. Dadi umpama menang, nggih minimal harta bendae selamat. Terus ditambah harta jarahan, napa namine? Harta rampasan perang dari lawan yang kalah ini menjadi pemilik yang menang. Nah, niku ngoten. Tak terkecuali zaman perang yang dialami pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Ahzab, perang Khandaq, ada perang Hunain, ada perang Tabuk. Tabuk niki Madinah ngaler ngantos 800 km. Waktu itu Kanjeng Nabi mbeto pasukan 20.000, mungsuh 200.000 tentara Romawi. Tentara Romawi 200.000 niki lho kalah ambek 20.000. Masyaallah nggih. Pokoke para sahabat niku lek
Napa jenenge? Yakin kali dawuhe Gusti Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak sekali contoh-contoh dalam perjuangan pergerakan Islam mergo yakin sing digawa niki benderane Gusti Allah. Sing digawa niki memperjuangkan agamane Gusti Allah. Wis, Masya Allah, malaikat tendhuwur iku diobrai mbek Gusti Allah. Hei, mudhun kabeh. Rewang ngono. Nabi Muhammad saiki perang. Sampai nuwun sewu. Pamane Kanjeng Nabi namine Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini pada saat perang Badar niku dadi mungsuhe Kanjeng Nabi. Nggih termasuk Abu Jahal, nggih, Abu Lahab, nggih, sinten malih Abu Sofyan niki bendol-bendolane wong Quraisy. Termasuk waktu niku Sayyidina Abbas. Pamane Kanjeng Nabi niki pada saat perang Badar niku dia ada di pihak musuh. Nggih, ada di pihak musuh. Tapi kali Gusti Allah dislametno. Gusti Allah ngutus malaikat, iko Sayyidina Abbas aja molek-molek dadi musuh Kanjeng Nabi. Jupun, dijupuk. Jadi Sayyidina Abbas waktu kajenge napa jenenge perang kali tentara muslim ditimbali kali malaikat Jibril membo nggih menungso nggawa jaran putih. Sayyidina Abbas diambil dari kelompok pasukan musuh itu. Aja melok-melok iku merjuangno agamane Gusti Allah. Berarti kon ngelawan Gusti Allah. Ngoten. Ini malaikat dikengken njupuk Sayyidina Abbas mboten sampai terus berkelanjutan memerangi orang Islam. Nah niku. Nah, peperangan ini kemudian sama yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memenangkan peperangan, maka ghanimah, harta rampasan perang ini menjadi miliknya Rasulullah. Di hadis-hadis dulu itu pernah kita singgung ya, sampai garwane Kanjeng Nabi niku nggih. Nggih, nuwun sewu para ibu-ibu pun tersinggung nggih. Ningali bojone mulih nggawa kaya akeh, ya. Nggawa dhuwit akeh, request dhewe-dhewe. Salah satu istrinya Rasulullah Kanjeng Nabi niki wedake lulure sabune entek pun wayahe tumbas. Sitoke apa maneh? Sitoke Kanjeng Nabi niki peralatan dapur do wis rusak kabeh, kudu blonjo niki nang Bravo mamane. Kudu wayahe anyar kabeh. Sitoke apa maneh? Niki wayahe tumbas kelambi Kanjeng Nabi. Kon wis Kanjeng Nabi langsung tegas. Wis. Lek kon milih dhuwit sing tak gawa iki, gawon pen. Tapi kon saiki tak talak, wis gak usah dadi bojoku. Masya Allah ngoten ya. Jadi harta rampasan perang atau ghanimah atau al-anfal dalam surat apa ini juz 9 itu nggih, surat al-anfal itu artinya adalah harta rampasan perang. Itu kemudian ditasarufkan Rasulullah untuk perjuangan agama Islam, bantu fakir miskin, ya pendidikannya, untuk pengembangan agama. Jenengan pirsa Siti Khadijah. Siti Khadijah niki nuwun sewu sayyibah, janda kaya raya. Sepertiga kota Mekah itu adalah tanahnya Siti Khadijah. Masya Allah. Kota Mekah niku lek kali Jombang si ombo Mekah. Mekah niku 215 km persegi. Jombang niki 115 km persegi dibagi 21 kecamatan. Ya. Nah, kira-kira nggih Gresik lah. Gresik niku luwih parek nggih 190 sekian kilometer persegi. Wis digawe Jombang mawon nggih. Kayak gampangan mawon. Jadi petung kecamatan itulah kekayaan Siti Khadijah. Petung kecamatan niku nggih, Kecamatan Jombang, Ngulok ngidul mawon, Kecamatan Diwe, Kecamatan Godo, Kecamatan Ngoro, Ngetan, Kecamatan Bareng, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Pundi Jogoroto. Petung kecamatan itulah kekayaan Siti Khadijah. Kaya raya. Tapi nuwun sewu, ketika beliau wafat Siti Khadijah ini, Masya Allah nggih, kain kafan damel mungkus jasate niki lho leles-leles
sampai tambalan 17 tambalan digawe bungkus jasate Siti Khadijah, padahal kaya raya. Keranten Siti Khadijah sudah mewakafkan semua harta saya ya Rasul, silakan ditasarrufkan, digunakan untuk ngurip-ngurip agamane Gusti Allah. Nggih, muga bojone awake dhewe nggih ngaten. Nggih, mboten napa-napa. Golek mantu sugih mboten napa-napa, tapi sing gelem berjuang, ya. Golek mantu sugih mboten napa-napa, ya. Tapi bondo dunyane digawe berjuang. Aja digawe nglumpuk-lumpuk kendaraan. Nah, niki sing mboten oleh, nggih. Gawe berjuang, nggih, gawe berjuang. Siti Khadijah niku entek bondo dunyane didamel Rasulullah untuk apa? Ngurip-ngurip agamane Gusti Allah. Gawe biaya perang, gawe biaya niki bae niki. Oh, perang niku mboten sedina rong dina, ulanan. Ana sing saulan, ana sing rong wulan, ana sing telung wulan. Lho niku napa jenenge? Dicukupi dahare sedina ping 3. Weh, kudu rusa, ya. Wong budal perang ya lelek. Panganane nuwun sewu terong. Nggih. Terong umpamane nyekel pedang wis nyopo karo tenagane ya. Ngombene bahkan jaran niku dibeleh didamel konsumsi, ya. Dikonsumsi untuk dahar niku, ya. Masyaallah. Niku sampai seperti itu. Nah, ketika ghanimah atau harta rampasan perang ini bukan hanya hartanya saja, ya hewan-hewannya itu napa jenenge menjadi milik yang menang. Perang Hunain ini terjadi tanggal 2 Syawal. Nggih, pamane sakniki riyaya nggih. Allahu Akbar riyayan ya net ngoten. Hari kedua budal perang. Masya Allah, jena enak riyayan ono panggilan budal perang. Kira-kira jenengan milih riyayan apa budal perang? Akeh milih riyayan timbang budal perang. Tapi zaman Rasulullah tidak. Ketika panggilan perang itu panggilan yang sangat dirindukan oleh para sahabat. Masya Allah, di hadis yang kemarin itu ada Anas bin Nadir. Anas bin Nadir ini pamannya Anas bin Malik. Ketika perang Badar itu absen, dia selalu menunggu kabar dari Rasulullah kapan budal perang maneh, untuk menebus kesalahan, ya, dianggap ia kesalahan karena tidak budal perang pada saat perang Badar. Masya Allah, lepun gone panggilan perang pun gak ono ini itu. Malah ada cerita namanya Julaibib. Julaibib niku sahabatnya Kanjeng Nabi ireng belingseng, ya, ketok untune tok ambek mripate. Dijodohnya kali Kanjeng Nabi kali putri saudagar kaya Madinah. Ya. Lho ngoten nggih, putri yang cantik jelita niki lho ya purun ya. Nggih, cara saniki kaya kipat-kipat gak gelem. Tapi mergo dijodohno kali Kanjeng Nabi kersa, ya. Hari H yang ditentukan pemanisan niki Selasa, hari Sabtu hari H pernikahan, Jumat niku blonjo nang pasar. Kayak peningset lan sak pitunggalane. Mari Jumatan ana panggilan perang. Ya Fat, ya Syab, ya Syab. Langsung panggilan perang datang, panggilan perang datang. Cara jenengan menekati dadi manten, milih budal perang napa nuruti dadi nganten? Ya, nuruti dadi nganten. Tapi sing Julaibib pilih budal perang. Budal perang. Masya Allah, padahal menekati akad nikah niku lho, sakniki panggilan perang. Luweh milih budal perang daripada menekati akad nikah, ya. Pikiran awake dhewe kan terus bulan madu seneng-seneng ngoten ya. Sahabatnya Kanjeng Nabi niki kalau sudah berbicara masalah akhirat wis gak ono sik-sikan, gak ono iki, gak ono meneh, budal saiki. Bagaimana? Anas bin Nadir wafat, Julaibib wafat, yang memandikan, yang mensolati, yang mengkafani langsung Rasulullah. Langsung Rasulullah. Di tengah-tengah proses pemakaman, Rasulullah melihat ke atas, Masya Allah, seneng rek. Rohnya Julaibib
rohnya Anas bin Nadir dipapak widodari ten kene swarga. Masya Allah, senenge mati syahid niku wis langsung wis patas pun yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Nah niki yadkhulul jannah bi ghairi hisab niku. Ini contoh daripada kuatnya imannya sahabat Rasulullah. Kalau sudah ada panggilan jihad, wis ora ono ngenteni meneh, gak ora ngenteni sik kok sik, oh gak, budal saiki. Masya Allah niki lho. Jadi blonjo pening sete ditinggal kabeh, terus blonjo peralatan perang. Masya Allah, bondo dewe-dewe BDD. Nggih, awake dhewe mau sakniki perang wis disiapno pemerintah, bedile, tenge, pesawate. Niki mboten. Para sahabat niki bondo dhewe, golek baju perang dhewe, golek pedang dhewe. Masya Allah, padahal duit ini gawe jagan, tuku peningset, gawe lamaran, gawe akad nikah. Ya, dibelokno kali tumbas peralatan perang. Nah, ini diantara gambaran keimanan para sahabat ini luar biasa. Ya. Kemudian termasuk kata sabda Rasulullah, amal yang besar pahalanya adalah amankan dirimu dari hal-hal jelek yang timbul dari dirimu kepada orang lain. Nah ini nggih, monggo nggih, ini yang kayaknya yang harus kita belajar dari sekarang. Jangan sampai pandangan kita, jangan sampai lisan kita, jangan sampai mulut kita, jangan sampai pendengaran kita, jangan sampai kedua tangan kita, jangan sampai kedua kaki kita mengakibatkan kemadzharatan kepada orang lain. Contoh, lisan, ojo sampai ngelokno wong. Belajar nggih. Ya Allah, nggih niki nggih belajar ngelingno kula piyambak nggih panjenengan sami. Lisan niki Masya Allah. Nggih, ngene lisan niki organ yang tidak bertulang ya. Makane kata-kata nggih dianjrat dihitung niku teko lisan tok niku suwene 10.000 tahun. Sing tahu ngelokno, tahu memfitnah, tahu menggonjing, tahu ngerasani, tahu nus mogok barangkali niku lho 10.000 tahun hisabe lisan niku lho. Masya Allah nggih sampai sak monten nggih. Makane kula panjenengan sami monggo kita hati-hati. Kita saling mengingatkan, saling mawas diri nggih, saling mengingatkan dalam pribadi piyambak nggih panjenengan sami muga-muga awake dhewe niki tansah dipun paringi hidayah kalih Gusti Allah nggih. Hidayah kalih Gusti Allah, paringi pitulung kalih Gusti Allah. Muga awake dhewe diparingi tetep iman Islam, dilindungi kula panjenengan sami sak anak turun, dunyane paringi slamet, akhirate diparingi slamet. Allahumma amin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم اجعلنا من عبادك
عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رحمن يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن هدنا الله وإياكم أجمعين والله موفق إلى أكمام الطريق السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.